Ayo Rat. Oke, shalom semua Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Suara saya jelas? Puji nama Tuhan. Oke, kita semua on fire, amin. Shalom on fire. Shalom on fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Dan boleh ditampilkan di layar. Oke, sama-sama kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari kita terus sembah Dia. Masuk hadirat-Nya. Rasakan kasih-Nya. Oh, syarararararabo. Yaralaba, 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 yaraba. Syaralabaralabaralabaralaba, ya. Syararalamu, yaramu. Haleluya. Haleluya, Jesus. Jesus, Jesus. Biar pengurapan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu malam ini ya Tuhan, dalam ibadah tengah minggu ini ya Tuhan, buat kami. Tuhan terus pakai kami yang ada di GBI 3 Raksa ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Sebelum Engkau datang kembali Tuhan, pakai setiap kami. Biar kami mau memberikan diri kami hanya buat Tuhan Yesus. Tuhan, Kau bertata di tempat ini atas pujian kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami terus minta Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kami tahu Engkau Roh Kudus, Roh yang memimpin, Roh yang menuntun, Roh yang menghibur. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, ralaba, ya Tuhan. Oh, ralaba, biar malam hari ini Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, lawat, bajak setiap hati kami ya Tuhan. Curahkan roh haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan, supaya ibadah kami pada tengah minggu bukan sekedar ibadah yang biasa
kasih Bapa. Engkaulah kecintaan kami Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami. Bahkan Engkaulah napas hidup kami ya Tuhan. Engkau napas hidup kami Tuhan Yesus. Oralabar malam hari ini Tuhan, biar Tuhan Engkau memberikan ya Tuhan kekuatan buat kami yang sedang lemah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar Tuhan memberikan kelegaan ya Tuhan. Oralabaya buat yang haus ya Tuhan hari-hari ini. Tuhan penuhi Tuhan Yesus. Oh, syararararara, syararararara, oh. Bapakku yang ku cinta, kau segalanya bagiku. Kau memberikanku hidup, kehidupan yang kekal selamanya. Engkaulah ya Tuhan yang kami cinta selama-lamanya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau dalam hidup kami. Bapakku yang ku cinta, kau segalanya bagiku. Kau memberikanku hidup, kehidupan yang kekal selamanya. Kaulah napasku Tuhan, Kaulah hidupku Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembahmu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, yes Lord, kau segalanya bagiku. Kau memberikanku hidup, kehidupan yang kekal selamanya. Kaulah napasku, Kaulah napasku Tuhan, Kaulah hidupku Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembahmu Tuhan. Kaulah napasku Tuhan, Kaulah hidupku Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembahmu Tuhan. Kau napasku, Kaulah napasku Tuhan, Kaulah hidupku Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembahmu Tuhan. Ini menjadi komitmen kami selama-lamanya Tuhan. Mari sembah Dia selama-lamanya Tuhan. Ku mau selalu sembah Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari terus sembah Tuhan Yesus.
ya Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, menyatakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sorak-sorai, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu dinyatakan atas GBI Tiga Raksa ya Tuhan, sehingga yang terbelenggu dengan dosa hari-hari ini dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Oh, kami yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari silakan yang berdoa syafaat malam ini. Tuhan, kami sungguh Tuhan bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu dan sepanjang bulan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kesehatan, kekuatan yang terus Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hari ini ya Tuhan. Kami Tuhan boleh Tuhan masuk di ibadah tengah minggu ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga melawat Tuhan setiap umat-Mu hari-hari ini ya Bapa. Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Oh, di jam-jam ibadah biar mereka Tuhan berikan hati yang rindu haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta urapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami minta lawatan-Mu di ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa Tuhan, oh Tuhan, dituai dalam setiap ibadah yang ada ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan seluruh pengerja-Mu ya Tuhan. Di bawah naungan Gembala pembina kami ya Tuhan, hari-hari ini Kau berkati ya Tuhan Yesus, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Indonesia ya Tuhan Yesus, dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan, Kau berkati jiwa-jiwa yang ada, Kau berkati Tuhan seluruh komponen masyarakat yang ada ya Tuhan, sehingga terjadi kebangkitan ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dari segala bidang ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan pemerintahan yang ada dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Melalui Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan. Hingga DPR, MPR yang ada ya Tuhan, bahkan seluruh kabupaten, provinsi yang ada Tuhan berkati, hingga ke tempat Tuhan, oh desa-desa Tuhan, RT RW yang ada, sampai di mana kami tinggal Tuhan, Kau berkati semua ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam oh Tuhan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat ya Tuhan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan atas seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kau pakai gereja-Mu Tuhan untuk pemulihan segala sesuatu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. COVID-19 berlalu dari bangsa kami. Indonesia disembuhkan dari COVID-19 dan seluruh ya Tuhan, apapun sakit penyakit Tuhan, virus-virus apapun kami katakan ya Tuhan bahwa semuanya itu Tuhan. Oh Tuhan, Kau akan pulihkan bangsa kami ya Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan seluruh pemimpin rohani kami dari pusat ya Tuhan, dari gembala pembina kami yang ada ya Tuhan. Berkati Bu Hermin dan keempat wakil yang ada ya Tuhan. Kau berkati Tuhan gembala rakyat kami ya Tuhan, dan seluruh wakil yang ada ya Tuhan.
Berkati ya Tuhan Bunda Christine dan Pak Peter ya Tuhan, berkati waktu yang ada ya Tuhan Yesus, berkati gembala kami Kak Supikade Tuhan, Pak Sulistia ya Tuhan Yesus, Kau berkati Bu Titi, Kau berkati ya Tuhan, wakil yang ada ya Tuhan, berkati Tuhan keluarga Pak Suta ya Tuhan, berkati Pak Supri, berkati Pak Charles ya Tuhan, bahkan seluruh gembala-gembala kul yang ada Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan, oh pengurapan yang daripadamu Tuhan, Kau nyatakan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan kami merindukan lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami, bahkan di ibadah malam hari ini Tuhan, kami percaya kami akan menikmati ya Tuhan kuasa urapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Melalui gembala kami Pak Sulis Tuhan, Kau urapi dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memperkatakan DNA kita. Sama-sama yuk. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Benar Tuhan, Kaulah andalan kami satu-satunya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat.
Ya Tuhan, kami terus menanti-nantikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami hidup, kami ada, sampai hari ini semua karena mujizat-Mu Tuhan. Bahkan sebagaimana Tuhan Engkau menuntun gereja-Mu, GBI Tiga Raksa, dari awal hingga sampai hari ini ya Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan. Di mana lewat doa-doa keliling kami, doa-doa terobosan, doa-doa yang kami naikkan selama ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa perbuatan-Mu buat GBI Tiga Raksa ya Tuhan. Semua karena mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan ini ya Tuhan, banyak mujizat yang Tuhan sedang kerjakan, banyak mujizat yang sedang Tuhan lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Abang, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Yes. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di Tiga Raksa seperti di surga, di Banten seperti di surga. Kerajaan-Mu ditegakkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Rabaya sandara labaya sikara laba. Mari kita bangun diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita unmute sama-sama, kita berbahasa roh. Rabaya sandara labara. Rabaya sandara labara. Pada malam hari ini Rabaya sandara labara. Buat kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di rumah-rumah. Oh ralabaya sandara labara laba. Oh ralabaya sikara, kami memerlukan Engkau ya Tuhan menghadapi hari-hari ke depan ini, dan kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus minta penyertaan-Mu Tuhan, kami akan diberikan kekuatan, kami akan diberikan kemenangan Tuhan atas setiap hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan firman-Mu malam ini biarlah menguatkan kami semuanya. Terima kasih, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua segala kuasa roh jahat setan iblis yang suka mencuri benih firman Tuhan,
maupun jalan yang akan mengganggu pemberitaan firman-Mu, maupun mengganggu setiap ibadah ini ya Tuhan, melalui dengan sinyal listrik dan sebagainya, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan yang berdaulat atas kami semua malam ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali aktif di dalam aktivitas kita, dalam baik itu dalam pekerjaan dan ibadah kita terus aktif Bapak Ibu Saudara. Ibadah tengah minggu kita sudah mulai kembali. Selama 1 minggu yang lalu kita libur ya, kegiatan libur. Baik. Malam ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang ketabahan hati. Kalau kita melihat di dalam kalender gerejawi, hari-hari ini adalah di mana Tuhan sedang menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Untuk apa? Untuk meneguhkan mereka, karena pada waktu itu tantangan terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan dan membuat murid-murid ini mengalami satu kebimbangan. Dan ketika mereka perlu dikuatkan, dan ketika dalam kebimbangan itulah maka Tuhan Yesus menampakkan diri untuk menguatkan mereka. Bahkan kalau kita melihat dalam kisahnya, Thomas itu sampai-sampai tidak percaya, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas luka di lambung maupun di tangannya, aku tidak akan percaya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan inilah yang Tuhan kuatkan mereka, murid-muridnya secara khususnya itu untuk meneguhkan mereka, karena mereka sedang dipersiapkan untuk pelayanan yang lebih jauh lagi, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, dan masa-masa itulah saudara, maka bisa terjadi ujian-ujian, bisa terjadi persoalan-persoalan, bisa terjadi kebimbangan-kebimbangan, bisa terjadi berbagai macam hal yang bisa membuat mereka patah semangat, mereka bisa mundur seperti itu. Nah, melalui firman ini tentang ketabahan hati, biarlah kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari-hari ini, kita semakin dikuatkan menghadapi hari-hari ke depan ini. Di tahun paradigma yang baru, kita diberikan kekuatan, diberikan ketabahan hati, dan kita memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 6 dan 9. Mari kita lihat saudara slide berikutnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini adalah pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, kesaksiannya menghadapi tantangan, menghadapi juga ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang membelokkan Injil yang sejati, yang disebutkan ada gnostik, ada namanya docetisme, yaitu meragukan Tuhan, meragukan keilahian Tuhan, bahkan meragukan kemanusiaan Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, dan jemaat Korintus pun sudah mengalami berbagai macam tantangan saudara, dan Rasul Paulus sendiri juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, mungkin ketika dia menjadi murid Gamaliel, dia sudah mendengar cerita itu, dan bahkan mungkin melihat Yesus secara langsung.
tetapi dia bukan pengikut Yesus, tetapi dia justru orang penentang. Karena apa? Di dalam Filipi pasal yang ketiga, di sana disebutkan sebagai kegiatan dia adalah penganiaya jemaat. Ayat yang keberapa itu? 6 atau 7 itu. Disebutkan dia penganiaya jemaat. Begitu. Sekalipun dia adalah orang Yahudi, tapi dia tidak percaya Yesus. Karena Yesus dianggap sebagai penyesat bagi mereka. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam ayat ini mau meneguhkan kepada jemaat Tuhan di Korintus supaya ketika mereka menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, mereka tetap tabah. Demikian juga mari kita, gereja Tuhan pada masa kini, kita memiliki ketabahan hati. Amin, saudara. Sama-sama katakan ketabahan hati. Katakan bersama saya, aku mau memiliki ketabahan hati. Di dalam mengikut Kristus, mengikut Tuhan, Tuhan tidak berjanji, slide berikutnya, Tuhan tidak berjanji bahwa umatnya akan hidup tenang, tidak punya masalah, punya harta yang banyak. Saudara, tidak demikian janji Tuhan, tetapi Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai sekalipun apa? Menghadapi tantangan. Matius pasal yang ke-28 ayat 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam kitab Yohanes juga mengatakan roh penghibur itu akan menyertai kamu selama-lamanya untuk menguatkan dan meneguhkan kita, supaya dalam menghadapi berbagai macam tantangan kita memiliki ketabahan hati menghadapi situasi dalam masa-masa, apalagi dalam situasi hari-hari ini buat kita, buat generasi ini, buat zaman ini, saudara. Oleh sebab itu, kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah di dalam kehidupan kita ini. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Orang yang dewasa, dia sanggup menghadapi tantangan. Beda dengan anak-anak, ya kan? Beda dengan anak kecil. Buka bungkus es krim saja dia nangis. Buka permen aja nangis. Pa bukain, ma bukain, nggak bisa. Dan macam-macam itu namanya anak-anak. Tetapi kita orang yang sudah dewasa pun sudah mulai bisa berkreatif untuk bagaimana cara buka es krim atau buka permen, kan sudah bisa. Nah, itu salah satunya mampu. Demikian juga rohani kita, kerohanian kita juga akan diberikan kemampuan untuk kita menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah ketabahan hati. Begitu. Jadi ya diharapkan sih ketika dewasa rohani ini tidak gampang ngambek begitu kan, tidak gampang ngambek, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, tidak gampang mulai menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam gitu ya. Tapi tabah, memang ini tidak gampang, saudara. Pertanyaannya, bagaimana hari-hari kita selama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita mengalami tantangan yang membuat kita diuji ketabahan kita? Pernahkah saudara bersungut-sungut? Mau ke gereja bersungut-sungut? Ibadah bersungut-sungut? Pernah alami? Ketika ibadah, wah kok ibadahnya seperti ini? Aduh, online terus. Itu contohnya kan begitu kan? 2 tahun ini kan? Ya, gitu kan? Ya. Nah, gimana nih lepas ini? Atau coolnya, aduh kapan nih coolnya bisa? Ini kan kita sedang diuji, saudara, tentang ketabahan ini. Ya, ini salah satu ujian kita, makanya kita perlu namanya ketabahan hati. Dan ini menunjukkan salah satu ciri orang yang dewasa rohani. Tetapi ya tidak menghakimi sih, saudara. Buat mereka yang tidak tabah, bagaimana Pak?
Bagaimana mereka mencari pelarian, Pak? Nah, bisa jadi seperti itu kan? Cari pelarian, cari kambing hitam, cari ya nyari-nyari yang penting dia senang. Dan begitu. Dan inilah salah satu ciri orang yang tidak dewasa rohani. Yang penting aku senang, aku menang persetan orang susah. Sekali lagi asik. Nah, kan gitu, jadi begitu nantinya. Oke, tapi kan bukan itu kan buat kekristenan. Oke, slide berikutnya. Ciri, kembali sebelumnya. Ciri orang yang memiliki ketabahan hati yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama saya, kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan? Ketika kita tidak pernah menghadapi tantangan, tidak pernah menghadapi persoalan, semuanya lancar-lancar saja. Dan Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan masalah, maka itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Seseorang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sebagai contoh, Rasul Paulus yang sudah melewati berbagai macam tantangan, pencobaan, hingga hampir kehilangan nyawanya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 kita baca slide berikutnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini menunjuk juga kepada para rasul yang ada. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, padahal dia sendiri juga adalah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah, jadi aturan orang Yahudi 40 kali ya kurang 1 berarti 39 ya. Pukulannya seperti itu. Kalau bedanya dengan Tuhan Yesus bukan 40, karena yang menjadi al-Ghusjun adalah orang Romawi. Begitu. Orang Romawi nggak punya aturan, jadi diajar semaunya dia. Itu bedanya. Kalau Paulus diajar sampai 40 kurang 1, udah cukup, gitu kan. Dihukum cambuk berapa? 39 kali, des selesai, gitu kan, hukum cambuk. Coba sudah bayangkan kalau di Indonesia diberlakukan hukum seperti ini. Ya, 40 kurang 1. 3 kali aku didera, 3 kali. 5 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, mereka mengatakan saudara seiman atau mungkin sama-sama, ternyata orang yang menentang, bahkan memberatkan kesaksian Rasul Paulus. Begitu, dan dia mengalami deraan tadi, mengalami persoalan tadi. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Pekerjaan Rasul Paulus sebagai rasul sungguh luar biasa, maka dia disebut sebagai rasul untuk bangsa-bangsa, untuk luar Yahudi. Seperti itu. Sekalipun Paulus bukan murid langsung dari Tuhan Yesus, tetapi dia disebutkan sebagai rasul karena dia merintis jemaat, dia membuka jemaat. Ada banyak jemaat yang dia layani. Korintus
kemudian Filipi, Galatia, Efesus, dan masih banyak lagi, saudara. Begitu. Dan inilah yang terjadi kepada Rasul Paulus. Slide berikutnya. Dia memiliki ketabahan hati dengan berbagai macam persoalan dia hadapi di dalam memelihara umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi di atas semuanya itu Paulus masih tetap menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ayat berikutnya, yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Rasul Paulus sungguh luar biasa. Ini contoh, saudara. Bagaimana kita? Mari kita sama-sama belajar, sekalipun kita belum seperti yang mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Biarlah kita diberikan kekuatan Tuhan menghadapi situasi hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Oke, yang kedua, apa itu ciri orang yang memiliki ketabahan hati? Yaitu percaya kepada Tuhan. Katakan bersama saya, percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ketujuhnya tadi, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena engkau telah melihat, Thomas, engkau percaya. Karena itu aku berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita memang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Kita adalah orang-orang percaya. Maka kita disebutkan sebagai orang yang berbahagia. Amin, saudara. Kita adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang yang berbahagia, yang tidak melihat namun percaya. Percaya kepada Tuhan. Ini adalah salah satu ketabahan hati, salah satu ciri dari orang yang tabah. Dan Rasul Paulus mengatakan, hidup bukan karena melihat namun karena percaya. Oke, slide berikutnya, apa yang dimaksudkan? Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Iya ya, aku ini situasi kok rasanya banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, tetapi kenapa kok aku bisa diberikan ketenangan ya? Kok aku bisa mengalami damai sejahtera ya? Sekalipun mungkin aku lagi tidak ada uang, tapi kenapa aku ada damai sejahtera ya? Kok aku ada sukacita ya? Pernah saudara mengalami yang demikian? Pernah? Pernah? Nah, kenapa? Kenapa bisa alami hal yang demikian ketika menghadapi hal yang buruk tapi mengalami ketenangan? Karena ada Tuhan yang di dalam kita. Ada Roh Kudus yang di dalam kita yang memberikan kita kepercayaan bahwa Tuhan ada, Tuhan selalu menyertai kita, dan karena ada kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dalam situasi yang sulit, saudara, menghadapi situasi, kita diberikan ketenangan, diberikan ketabahan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkannya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, maka kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan pasti punya rencana yang indah atas hidup kita. Karena itu, mari kita tetap percaya. Dan ketika kita percaya dan kita terus andalkan Tuhan, maka kita akan diberikan ketenangan, diberikan ketabahan. Inilah yang membedakan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke, yang ketiga, apa itu ciri orang yang memiliki ketabahan hati? Yang ketiga, yang terakhir, selalu merindukan Tuhan. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap
kepada Tuhan. Selalu merindukan Tuhan, inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, dengan berbagai macam yang dihadapi, sehingga dia berkata, lebih suka kami beralih dari tubuh ini yang dengan begitu berat yang dia jalani tantangan demi tantangan untuk bersama dengan Tuhan, karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia juga memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lebih lagi, jauh lebih lagi. Nah, dengan kerinduan, biarlah ini menjadi bagian juga dalam hidup kita. Kita selalu memiliki satu kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan, baik itu di perjalanan, baik dalam hal aktif, dalam segala aktivitas kita merindukan Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan hadir dalam hidup kita, sehingga ketika kita ada di dalam kerinduan yang seperti itu, maka ketenangan, sukacita, damai sejahtera Tuhan akan berikan, bahkan ketabahan hati akan Tuhan berikan kepada kita. Oke, slide yang terakhir. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikianlah orang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya. Kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada di dalam hadirat-Nya, walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar. Tentu kita sebagai anak-anak dulu sebelum dewasa, kita rindu dekat dengan orang tua kita. Ada tantangan, ada masalah, atau mungkin ada orang yang menggoda. Ketika memeluk orang tuanya, ada ketenangan, ada kedamaian. Wah, didekap sama papanya, dipeluk sama ibunya, kan begitu kan, sama orang tuanya kan. Wah, sekalipun mungkin ada yang godain, atau mungkin ngeledekin, atau mungkin nakut-nakutin begitu, atau mendengar bunyi petasan, duar begitu, langsung dekap orang tuanya, betul nggak saudara? Atau mungkin ada mungkin lihat ada ular, ada kalajengking, atau binatang-binatang yang mungkin yang dia takutin begitu. Ketika dekat dengan orang tua, wah, jadi tenang. Demikianlah itu bisa kita jadikan contoh. Ketika kita dekat dengan Tuhan, rindu dengan hadirat-Nya, rindu dengan kehadiran-Nya, maka kita akan merasa aman, merasa tenang, karena kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Milikilah ketabahan hati. Dari 3 hal ini sebagai ciri orang yang memiliki ketabahan hati. Mari kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan senantiasa. Yang mengerti katakan amin. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak
tidak takut sebab Kau besertaku, tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau padukan aku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan bersama, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Ralabaya sandaralaba. Oh ya ralaba ralaba ralaba. Ya sandaralaba. Dalam hidup kami Tuhan, Oh ya ralaba. Engkau beserta kami. Terima kasih. Malam ini Tuhan, biar kami anak-anak-Mu GP3 Raksa, kami semua yang ada di rumah-rumah Tuhan, malam ini dikuatkan Tuhan. Oh ralabaya sandaralama ralabaya sikaralaba. Diberikan kami ketabahan menghadapi berbagai macam tantangan selama kami hidup dalam dunia ini. Kami menjadi pengikut-pengikut Kristus Tuhan. Berikan kami kekuatan, ketabahan, iman Tuhan. Oh ralaba ralaba ralaba. Tolong kami. Oh ralabaya sikaralaba ralaba. Urapi kami Tuhan. Oh ralaba 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 ya sandaralaba ralaba 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 ralaba. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau berkati mereka, Kau tuntun mereka Tuhan. Kau sertai mereka ya Tuhan. Bahkan melalui doa dan pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan yang menolong. Engkaulah
jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Oh, ralaba ya Tuhan, kalau ada yang sakit hari ini Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan-Mu terjadi ya Tuhan malam ini Tuhan, buat anak-anak-Mu, buat kami semua ya Tuhan. Oh, ralaba, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yesus berkati. Pengumuman Mas Supri. Baik, salam semuanya. Ya, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah, walaupun kita lewat online, saya yakin dan percaya itu boleh membangun kerohanian kita. Amin. Ya. Makasih Pak Sulis atas kebenaran firman-Nya yang sudah ditabur, boleh memberkati kita semua. Hari ini kita yang hadir ada 37 partisipan dengan 58 orang. Kemudian berikutnya kita mengingatkan kembali untuk doa keliling seperti yang dijadwalkan sudah dibuat supaya diingatkan kembali, karena kalau kita lihat untuk bulan kemarin terjadi penurunan yang cukup drastis. Mungkin perlu dievaluasi juga yang beberapa yang kosong-kosong terus, apakah perlu dijadwal atau tidak. Yang terakhir, kita hari Minggu ibadah seperti biasa, tetap kita masih dengan mendaftar. Mungkin hari ini sudah bisa mulai dibuka ininya ya, Pak Sulis, linknya. Ya, jadi sambil kita tunggu, kemungkinan sih saya prediksi minggu-minggu akan datang akan dihapus mungkin ya untuk pendaftaran ini mungkin. Karena di beberapa cabang yang ada di Pak Niko sudah mulai tidak ada mendaftar lagi. Bahkan Pak Niko minggu depan itu sudah ibadah onset di Bandung, ada jadwalnya tadi. Jadi di Bandung Pak Niko onset jam 8.10 gitu. Ya itu aja pengumuman dari Pak Sulis, Pak Sutaya, Pak Charles, ada tambahan sebelum kita tutup. Minggu depan ada ini ya, yang untuk pengerja kalau nggak salah tanggal 20 ya, kita ada doa pengerja rayon. Kalau nggak salah ada hybrid, artinya ada yang onset di Modern Land, ada yang lewat online. Kalau nggak salah hari Jumat tanggal 20 bagi para pengerja yang sudah terdaftar. Baik, itu aja pengumuman. Silakan untuk WL. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini.
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, hari ini, esok, dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan berkati, tetap semangat. Semua, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sulis, Titi, semuanya. Priyanti. Gimana Yosef, sudah sembuh? Tuhan sudah. Bekerja, yo. Kalau lumayan ada kekuatan bertambah Pak. Amin, amin. Terima kasih buat doa-doanya. Ya. Terima kasih. Sulis dulu ya Pak. Berkati, Yanti. Pak Simpson, Tuhan berkati. Bu Resta, Tuhan berkati. Pak Thompson, Bu Risma, Tuhan berkati. Agus Elkana, Bu Leni, Bu Atin, Pak Charles, Bu, Tuhan berkati. Mama Sarah. Bang Bu Sinta, Tuhan berkati. Bu Leni,